Dulu makan aja nunggu sedekah, sekarang mau beli motor? Mau jual lagi buat beli nasi goreng? Beberapa pelanggan tertawa. Andi diam, tapi matanya berkaca-kaca. Aku bangun sebelum adzan subuh berkumandang. Angin pagi yang lembab masuk melalui celah-celah dinding bilik kayu yang sudah rapuh. Rumahku, kalau bisa disebut rumah, adalah gubuk reot di ujung gang sempit Kampung Kebonsari, pinggiran kota Salatiga. Atapnya bocor kalau hujan, lantainya tanah yang kadang berlumpur, dan dindingnya terbuat dari papan bekas yang disusun asal, diikat tali tambang dan paku karatan. Tapi ini tempatku. Tempat aku dan ibu bertahan selama bertahun-tahun. Aku duduk di tikar tipis, menggosok mata yang masih berat. Tubuhku pegal-pegal, bekas mengangkat karung beras di pasar tadi malam. Tapi aku tak boleh malas. Hari ini adalah hari yang penting. Hari yang sudah kutunggu 5 tahun. Aku menoleh ke sudut kamar, tempat Ibu Siti terbaring di dipan tua, dibalut selimut tipis. Napasnya berat, kadang terdengar bunyi seperti desisan dari dadanya. Diabetes yang sudah lama menggerogoti tubuhnya membuatnya lemah, sering pingsan, dan harus rutin ke puskesmas. Tapi jarak dari rumah ke puskesmas 3 kilometer, dan aku hanya punya sepeda ontel yang rodanya sering bocor. Setiap kali ibu sakit, aku harus memanggil ojek langganan, bayar 20.000 sekali jalan. Kalau ibu harus kontrol tiap minggu, itu berarti 80.000 sebulan. Uang yang bahkan belum tentu cukup untuk beli obat. Tapi hari ini, mungkin semuanya akan berubah. Aku merogoh tas kain lusuh yang tersimpan di bawah bantal. Tas ini tak pernah kubiarkan jauh dariku. Bahkan saat tidur, aku peluk seperti pelukan terakhir dari seseorang yang kucintai. Dengan jari-jari yang kasar dan penuh noda, aku buka simpulnya perlahan. Di dalamnya, ada tumpukan uang. Semua pecahan 100.000. Rapi, diikat karet gelang bekas. Aku hitung pelan-pelan, satu persatu, seperti sedang berdoa. 22 bungkus, 22 juta rupiah. Hasil dari 5 tahun kerja serabutan. Ojek pangkalan, cuci motor, angkut barang, jualan kelapa di pasar, bahkan mengumpulkan botol plastik. Dan kardus dari tempat sampah. Setiap hari, aku sisihkan minimal 10.000. Kadang 5.000. Kadang 20.000 kalau dapat rejeki lebih. Tidak pernah aku ambil untuk beli baju baru. Tidak pernah untuk nonton TV kabel. Tidak pernah untuk kopi atau rokok. Semua untuk ini. Untuk satu impian kecil, membeli motor Honda Beat warna putih. Bukan karena ingin gaya, bukan karena ingin pamer, tapi karena aku ingin ibu tidak menderita lagi tiap kali harus ke puskesmas. Aku ingin bisa antar dia dengan nyaman, naik motor, bukan digoyang-goyang di atas sepeda. Aku ingin bisa kerja lebih banyak, ojek online, antar makanan, antar barang, agar kami bisa makan 3 kali sehari, bukan 2. Aku ingin hidup yang lebih layak, bukan mewah, cukup layak. Aku menatap wajah ibu yang tertidur. Wajahnya keriput, penuh garis-garis usia dan penderitaan. Dulu, dia yang membesarkanku sendirian setelah ayah pergi saat aku masih SD. Dia yang bekerja sebagai buruh cuci, yang rela jalan kaki 5 kilometer demi bisa makan nasi. Dan sekarang, giliranku yang harus menjaganya. Bu, bisikku pelan. Hari ini aku ke dealer. Aku beli motor, tunai. Ibu membuka mata perlahan. Senyumnya lemah, tapi hangat. Kamu serius, nak? Uangnya sudah cukup? Aku angguk. Semua, 22 juta. Sudah aku hitung tadi malam. Ia mengangkat tangan. Gemetar, menyentuh pipiku. Allah sayang sama kamu, Andi. Orang sabar, pasti dibantu. Aku menahan air mata. Tidak boleh menangis. Aku harus kuat. Setelah sholat subuh, aku siapkan sarapan. Bubur instan yang kumasak dengan air panas. Tambahkan sedikit gula. Itu saja. Ibu makan pelan-pelan. Aku hanya minum teh tawar. Tidak apa-apa. Nanti kalau sudah punya motor, aku bisa bawa pulang nasi bungkus dari warung langganan. Bisa beli susu buat ibu. Sebelum berangkat, aku ganti baju. Bukan karena mau tampil keren, tapi karena aku ingin sopan. Aku pakai kaos oblong lengan pendek yang sudah lusuh, tapi bersih. Celana jeans biru yang robek di lutut. Sudah kujahit sendiri dengan benang hitam. Sandal jepit swallow yang solnya sudah tipis.
Rambutku kusut, tapi sudah kusisir rapi. Wajahku kotor, tapi sudah kucuci dengan sabun murah. Aku tahu aku tidak akan terlihat seperti orang kaya, tapi aku ingin terlihat hormat. Karena uang yang kubawa bukan hasil judi atau pinjol. Itu hasil keringat, darah, dan doa. Aku masukkan tas berisi uang ke dalam tas kecil selempang. Kunci rapat. Lalu aku ambil sepeda ontelku, yang rodanya kuletakkan di bawah atap agar tidak basah. Aku kayuh perlahan menuju terminal bus kecil di dekat pasar. Perjalanan ke kota memakan waktu hampir 1 jam. Bus angkutan umum penuh sesak, bau, keringat dan rokok menyengat. Aku duduk di bangku paling belakang, dekat pintu. Orang-orang menatapku aneh. Mungkin karena bajuku, mungkin karena sandalku. Tapi aku cuek, aku sudah terbiasa. Hidup di kampung, dibesarkan dalam kemiskinan, membuatku kebal dengan pandangan orang. Yang penting, hatiku bersih. Niatku lurus. Selama perjalanan, aku memandang keluar jendela. Pemandangan berubah dari kampung padat menjadi jalan raya dengan gedung-gedung tinggi, mall, dan dealer-dealer motor mewah. Di sepanjang jalan, aku melihat spanduk besar. Honda Beat, irit, nyaman, gaya hidup masa kini. Aku tersenyum tipis. Ya mbak, hari ini aku beli, tunai. Aku tidak tahu siapa yang akan melayaniku di dealer. Tidak tahu apakah mereka akan ramah atau sombong. Tapi aku datang bukan untuk mencari teman. Aku datang untuk mewujudkan impian. Impian kecil, tapi besar artinya. Saat bus berhenti di depan dealer motor Honda di jantung kota, aku turun pelan-pelan. Udara terasa lebih dingin di sini, mungkin karena AC gedung yang besar. Aku berdiri di depan pintu kaca otomatis, melihat bayanganku sendiri. Pria kurus, wajah lelah, pakaian lusuh, tas kecil di bahu, tapi matanya tajam. Penuh tekad, aku menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk. Di dalam, dunia terasa asing. Lantai marmer mengkilap, AC menyembur dingin, aroma parfum mahal menyengat. Ada sofa empuk, meja kopi, dan layar TV besar yang menayangkan iklan motor. Beberapa orang duduk santai, memakai baju bagus, sepatu kulit, jam tangan mewah. Aku merasa seperti alien yang masuk ke planet lain. Aku duduk di pojok, jauh dari yang lain. Tidak ada yang menyapaku, tidak ada yang menawarkan minum. Aku tunggu. Lama, 15 menit, 20 menit. Petugas di meja resepsionis sibuk melayani pelanggan. Semua berpenampilan rapi, semua tersenyum. Aku tidak marah. Aku mengerti. Di dunia ini, penampilan sering dianggap sebagai ukuran nilai seseorang. Tapi aku datang bukan untuk dinilai. Aku datang untuk membeli. Akhirnya, seorang wanita datang. Rambutnya diikat rapi, memakai seragam sales Honda, rok pendek, sepatu hak rendah. Senyumnya terlatih, tapi matanya dingin saat melihatku. Ada yang bisa dibantu, Pak? Tanyanya, suaranya datar. Aku bangkit perlahan. Saya mau beli Honda Beat, warna putih. Tunai. Ia menatapku sebentar, lalu tertawa kecil. Oh iya, nanti saya panggilkan salesnya ya. Aku diam, tapi hatiku berdebar. Aku tahu ini baru permulaan. Tapi aku siap. Uangku ada. Niatku lurus. Dan hari ini, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku akan membuktikan bahwa seorang pria lusuh pun bisa punya mimpi yang besar. Dan mimpi itu akan kubayar tunai. Bus kota bergetar hebat saat melewati jalan berlubang di perbatasan Salatiga Semarang. Aku memegang erat tas kecil di pangkuanku, seolah-olah sedang menjaga nyawa seseorang. Di dalamnya, 22 juta rupiah. Bukan sekadar uang, tapi darah, keringat, dan doa yang terkumpul selama 5 tahun. Tapi di tengah hentakan bus dan desahan mesin yang tua, yang paling berat bukan beban di tanganku, melainkan bayangan yang terus mengikutiku. Wajah Dewi, Dewi Lestari, mantan istriku, ibu dari Dinda. Satu-satunya wanita yang pernah kucintai dengan sepenuh hati, sampai cinta itu hancur karena kemiskinan. Aku menatap keluar jendela. Pemandangan sawah dan pabrik-pabrik kecil yang berdiri di tepi jalan mulai berganti, menjadi kawasan industri dan perumahan mewah. Dunia di luar sana bergerak cepat. Tapi aku, seperti selalu, tertinggal. Atau mungkin, baru mulai mengejar. Mataku terpejam.
Dan tanpa kusadari, ingatan membawaku kembali ke 5 tahun lalu. Ke hari ketika segalanya berubah. Dulu kami tinggal di rumah kontrakan kecil di kawasan Padang Sari. Masih lebih layak dari gubukku sekarang. Aku bekerja sebagai tukang ojek pangkalan, kadang bantu bongkar muat di pasar. Dewi kerja sebagai penjaga warung kopi milik kakaknya. Gajinya kecil, tapi cukup buat makan. Kami menikah muda, usia 22 tahun. Cinta kami tulus. Tapi cinta tidak bisa mengisi perut. Dinda lahir saat musim hujan. Bayi perempuan yang mungil, pipinya tembem, matanya besar seperti ibunya. Kami bahagia, tapi kebahagiaan itu rapuh. Saat Dinda berusia 2 tahun, dia jatuh sakit. Demam tinggi tak kunjung turun. Aku bawa dia ke puskesmas. Dokter bilang perlu röntgen, tapi alatnya rusak. Harus ke rumah sakit kota. Biayanya? 3 juta. Aku hanya punya 800.000. Aku pinjam sana-sini. Tetangga saudara, rentenir, tapi tetap kurang. Saat aku sedang mencari cara, Dewi menangis di pojok kamar. "Kita nggak bisa begini terus, Andi," teriaknya, suaranya parau. "Anak kita sakit, kita nggak bisa bayar dokter, makan aja nunggu rezeki. Aku nggak tahan. Aku hanya bisa duduk, memeluk lutut. Aku usaha, Dew. Aku kerja siang malam, tapi rezeki belum datang." "Rezeki? Rezeki nggak akan datang kalau kita nggak punya jalan keluar. Kamu cuma ojek pangkalan. Gajinya nggak cukup." "Buat beli susu anak," aku tak menjawab. Karena dalam hati, aku tahu. Dia benar. Aku memang tak mampu. Dan rasa gagal itu lebih sakit daripada ditampar. 3 hari kemudian, Dinda meninggal di pelukan ibunya. Demam tinggi menyebabkan kejang, lalu berhenti napas. Tidak sempat dirujuk, tidak sempat diselamatkan. Hari itu aku kehilangan anak, dan Dewi kehilangan harapan. Aku membuka mata. Napasku berat, rasanya seperti ada batu di dada. 5 tahun sudah berlalu, tapi luka itu belum sembuh. Belum bisa. Setiap kali aku memandang langit, aku membayangkan Dinda di sana, tertawa, memanggilku, "Pah." Tapi Dewi, dia pergi 2 bulan setelah kematian Dinda, tanpa pamit, tanpa surat. Aku pulang dari ojek malam dan rumah kosong, barang-barangnya hilang, cuma tersisa foto pernikahan kami yang robek di lantai. Aku mencarinya, ke rumah orang tuanya. Mereka bilang, Dewi pergi ke Jakarta, ikut pria lain, seorang manajer toko elektronik yang dikenalnya dari warung kopi. Mereka menikah diam-diam. Tidak ada undangan. Tidak ada kabar, aku tidak marah. Aku hanya merasa hancur. Seperti tanah longsor yang mengubur rumah tanpa bisa diselamatkan, tapi aku tidak menyerah. Karena masih ada ibu. Ibu yang setia menemaniku, yang menangis bersamaku, yang bilang, "Hidup harus terus jalan, nak. Dinda pasti ingin kamu kuat." Dan dari hari itu, aku mulai menyisihkan uang. Sedikit demi sedikit. Aku ambil pekerjaan tambahan. Jadi tukang bersih rumah, penjaga malam, bahkan jualan es kelapa di pinggir jalan. Uang tidak boleh dipakai untuk hal yang tidak penting. Tidak boleh untuk hiburan. Tidak boleh untuk nongkrong. Semua masuk ke dalam tas kain ini. Aku juga berhenti minum kopi. Bukan karena tidak suka, tapi karena 5.000 sekali beli bisa jadi tabungan. Aku rela. Karena aku ingin sesuatu yang lebih dari sekadar bertahan. Aku ingin bangkit. Dan motor itu, Honda Beat, adalah langkah pertama. Alat untuk bekerja lebih baik. Untuk antar ibu ke puskesmas tanpa harus ngutang ojek. Untuk bisa ambil orderan Gojek, Grab, atau antar makanan. Untuk berbiar peluang. Tapi sekarang saat aku duduk di bus ini, aku tiba-tiba merasa takut. Bukan takut tidak punya uang, tapi takut akan bertemu Dewi. Bagaimana jika dia yang melayaniku di dealer? Bagaimana jika dia mengenaliku? Bagaimana jika dia menertawaiku? Lagi, aku menatap tanganku. Keras, kasar, penuh goresan. Tangan seorang pekerja. Tapi tangan ini pernah memeluk Dewi. Pernah menggendong Dinda. Pernah mencoba menjadi suami dan ayah yang baik. Apa yang akan dia pikir saat melihatku sekarang? Seorang pria lusuh, datang dengan uang tunai, ingin beli motor. Apakah dia akan merasa
Kasihan? Atau justru merasa menang? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu satu hal. Aku bukan orang yang sama seperti 5 tahun lalu. Dulu, aku diam saat diremehkan. Sekarang, aku punya uang. Bukan karena keberuntungan, bukan karena warisan, tapi karena kerja keras. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkan harga diriku lagi. Bus berhenti di halte dekat perempatan. Aku melihat spanduk besar. Honda Salatiga Motor, dealer resmi, harga terbaik, pelayanan profesional. Itu dia. Tempat tujuanku, aku turun perlahan. Keringat membasahi punggungku. Bukan karena panas, tapi karena gugup. Tapi aku melangkah. Satu langkah. Lalu satu lagi. Seperti dulu, saat aku membawa jenazah Dinda pulang ke rumah. Langkah-langkah berat, tapi harus dilanjutkan. Aku masuk ke dealer. Dingin. Wangi. Mewah. Dan di balik meja, aku melihatnya. Dewi. Berdiri. Tegak, memakai seragam sales Honda, rambutnya di-styling, wajahnya berbeda, lebih halus, lebih percaya diri. Ia sedang tertawa dengan seorang pelanggan kaya, tangannya terangkat, gelang emasnya berkilau, dadaku sesak, dia di sini. Dan aku datang dengan kaos lusuh dan sandal jepit, tapi aku tidak mundur. Aku tidak berbalik. Karena kali ini, aku bukan datang untuk meminta belas kasihan. Aku datang untuk membayar tunai. Dan biar dunia tahu, orang miskin pun bisa punya mimpi. Dan mimpi itu tidak boleh diremehkan. Aku duduk di sofa pojok, jauh dari pandangannya. Tapi aku tahu, suatu saat, ia akan melihatku. Dan saat itu tiba, aku harus siap, aku pegang erat tas kecilku. Uang ini bukan hanya untuk motor, ini untuk harga diri, untuk Dinda, untuk ibu, untuk diriku yang selama ini dianggap tak berarti. Dan jika Dewi ingin menertawaiku, maka biarlah ia tertawa, karena 30 menit kemudian, ia akan terdiam. Aku duduk di sofa kulit sintetis yang dingin, pinggir ruangan paling jauh dari meja utama. Dealer motor ini besar, lebih besar dari rumahku. Lantainya mengkilap seperti danau kecil yang menyerap cahaya lampu gantung. Di dinding, deretan motor, baru berjejer rapi. Honda Beat, Vario, Beat Street, semuanya mengilat, ban besar, stang bersih, warnanya mencolok, merah menyala, biru elektrik, putih mutiara. Seperti makhluk hidup yang sedang tidur, menunggu pemiliknya. Aku menatap sekeliling. Di sini, aku merasa seperti orang dari planet lain. Orang-orang di sekitarku berpakaian rapi. Ada yang memakai kemeja batik, sepatu pantofel, jam tangan mewah. Ada wanita berhijab cantik dengan tas branded, duduk sambil memainkan ponsel mahal. Mereka bicara pelan, tertawa kecil, dikelilingi sales yang membawakan kopi dan air mineral dalam gelas plastik bening. Aku hanya punya botol plastik bekas air mineral yang kuisi air dari keran di halte tadi, dan aku tidak meminumnya. Aku simpan di saku celana. Karena aku tidak ingin terlihat seperti pengemis yang butuh minum gratis, aku duduk tegak, meski punggungku pegal. Wajahku kusam, tapi aku usahakan tetap tenang. Aku bukan datang untuk meminta. Aku datang untuk membeli. Tapi tidak seorang pun mendekatiku. Resepsionis perempuan di meja depan sibuk mengetik di komputer, sesekali tertawa dengan rekan kerjanya. 2 sales pria berbaju rapi berjalan mondar-mandir, melayani calon pembeli yang baru datang dengan mobil mewah. Mereka tersenyum lebar, membukakan pintu, menawarkan brosur. Aku menunggu. 15 menit, 20 menit. Tidak ada yang menyapaku. Tidak ada yang menawarkan bantuan. Hanya sekali, seorang petugas kebersihan melirikku, lalu menghindar seolah aku penyebar penyakit. Aku tidak marah. Aku sudah terbiasa. Di dunia ini, penampilan adalah paspor. Dan aku datang tanpa paspor. Tapi aku ingat pesan ibu tadi pagi. Jangan rendah diri, nak. Uangmu halal. Niatmu suci. Kamu lebih berharga dari mereka yang sombong. Benar. Uangku halal. Setiap lembar di dalam tas ini adalah hasil kerja nyata. Ada yang dari upah bersihkan 5 rumah dalam sehari. Ada yang
dari menjual kardus bekas sepanjang minggu. Ada yang dari malam-malam dingin saat aku jaga gudang roti, duduk sendirian menggigil menunggu subuh. Dan sekarang, uang itu akan digunakan untuk sesuatu yang bermakna. Bukan untuk foya-foya, bukan untuk pamer, tapi untuk kehidupan yang lebih layak. Aku menatap ke arah meja utama. Dewi masih sibuk. Ia sedang menunjukkan brosur kepada pasangan muda yang tampaknya ingin kredit motor. Ia tertawa, tangannya bergerak-gerak, penuh semangat. Ia kelihatan sukses. Bahagia. Dunianya terang, bersih. Jauh dari kegelapan yang pernah kami alami. Apakah dia pernah menyesal? Apakah dia pernah memikirkan Dinda? Atau aku? Mungkin tidak. Mungkin baginya, masa lalu itu sudah dikubur. Seperti sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Tapi aku tidak bisa melupakannya. Karena setiap malam, wajah Dinda muncul di mimpiku. Ia tertawa, memanggil "Pah", lalu menghilang dalam kabut. Dan aku terbangun dengan air mata. Aku menarik napas dalam. Aku harus fokus. Hari ini bukan hari untuk menangis. Ini hari untuk membuktikan. Tiba-tiba seorang anak muda berbaju kaos oblong dan celana pendek datang, langsung disambut sales ramah. Padahal bajunya lebih lusuh dariku. Tapi ia memakai sepatu sport baru dan pegang ponsel iPhone. 2 menit kemudian, ia sudah duduk di sofa utama, diberi kopi, dan dijelaskan cicilan. Aku hanya diam, tidak iri. Tapi hatiku teriris, bukan karena dia dilayani, tapi karena aku tahu, mereka tidak melihat manusia di balik penampilanku. Mereka melihat kaos robek, sandal jepit, dan langsung menganggap aku tidak mampu. Padahal, aku membawa uang lebih dari cukup untuk beli 2 motor. Aku merogoh tas kecilku, hanya untuk meyakinkan diri. Uangnya masih utuh, karet gelangnya masih kuat, tidak ada yang menyentuhnya. Tapi jari-jariku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena emosi yang terpendam, aku ingin berteriak. Lihat, aku punya uang. Aku bukan gelandangan. Aku punya mimpi. Tapi, aku tidak melakukannya. Karena kemarahan tidak akan membawa apa-apa. Yang akan bicara nanti adalah tumpukan uang di tanganku. Dan saat itu, mereka semua akan terdiam. Aku menunggu. Sampai akhirnya, setelah hampir 30 menit, Dewi selesai. Dengan pasangan muda itu, ia melihat ke sekeliling, mencari pelanggan baru. Matanya menyapu ruangan dan berhenti di pojok. Di aku. Ia mengerutkan dahi, seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di tempat ini. Seperti melihat tikus di restoran mewah. Ia mendekat. Langkahnya pelan, ekspresinya campuran antara bingung dan jijik. "Pak," katanya suaranya datar, tidak seperti tadi yang riang. "Ada yang bisa dibantu?" Aku bangkit perlahan, menatap matanya. Dalam-dalam, aku ingin ia tahu. Aku bukan orang asing. Aku pernah tidur di sampingnya. Pernah memeluknya saat hujan turun deras. Pernah menangis bersamanya karena anak kita meninggal. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa tentang masa lalu. Karena hari ini bukan soal cinta. Ini soal harga diri. Aku menarik napas. "Saya mau beli Honda Beat, warna putih, tunai." Kata-kata itu keluar pelan, tapi jelas, seperti palu yang jatuh di atas besi. Dewi terdiam, matanya menyipit. Ia menatapku, dari ujung rambut sampai ujung sandal. Lalu tertawa kecil, tertawa yang dingin, tertawa yang pernah kudengar saat Dinda sakit. "Tunai?" tanyanya, suaranya penuh sindiran. "Bapak bawa uang berapa? Kredit aja lebih mudah. Syaratnya nggak terlalu ketat." Aku tetap tenang. "Saya bawa uang tunai. Cukup. 22 juta. Dewi tertawa keras kali ini. Tertawa yang membuat beberapa pelanggan menoleh. Sales lain ikut tersenyum, mengira aku bercanda. 22 juta? Dibawa di mana? Di dompet kecil itu? Ejeknya, menunjuk tas selempangku. Aku tidak menjawab. Langsung. Aku hanya membuka tas perlahan, tapi belum mengeluarkan uang. Aku ingin ia merasakan ketegangan. Ingin ia tahu. Aku bukan lelucon. "Saya serius, Mbak," kataku pelan. "Saya mau beli Honda Beat, tunai. Bisa proses sekarang?" Dewi menggeleng,
masih tersenyum sinis. Bapak ini lucu ya. Ojek pangkalan aja bayar cicilan. Apalagi tunai? Motor sekarang harganya 22 juta lebih. Belum pajak, belum asuransi. Ots, Bapak tahu nggak? Aku angguk. Saya tahu. Saya sudah hitung. Saya bawa uangnya. Semua. Wajahnya mulai berubah. Dari sinis menjadi kesal. Ia merasa diremehkan. Padahal dialah yang merendahkanku. Kalau Bapak bawa uangnya, tunjukkan. Jangan, cuman ngomong doang. Di sini tempat jual motor, bukan tempat main-main, katanya keras, sengaja agar orang lain mendengar. Aku menatapnya, lama. Aku melihat rasa jijik di matanya, tapi juga rasa takut. Takut kalau ternyata aku benar-benar bisa bayar, dan di saat itulah aku tahu, pertarungan bukan melawan kemiskinan, tapi melawan stigma. Aku mengangkat tas kecilku. Dengan perlahan, aku buka resletingnya. Di dalamnya, tumpukan uang pecahan 100.000, rapi, diikat karet, aku ambil satu bungkus. Letakkan di meja, lalu satu lagi, dan satu lagi, hingga ada 5 bungkus di atas meja, 5 juta. Cukup untuk membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Dewi membeku. Sematanya membulat, mulutnya terbuka sedikit. Ia tidak menyangka. Aku menatapnya. Ini uang muka, sisanya di dalam. Saya mau proses sekarang. Atas nama Andi Pratama. Suasana hening. Seperti waktu berhenti. Beberapa pelanggan merekam dengan ponsel sales. Lain berdiri kaku. Resepsionis berhenti mengetik. Dan Dewi, ia berdiri seperti patung. Wajahnya memerah, tapi bukan karena malu. Masih penuh dendam. Masih merasa lebih tinggi. Bapak, serius? Tanyanya. Suaranya gemetar. Aku angguk. Lebih serius dari waktu kamu pergi dari rumah kita. Lebih serius dari waktu Dinda meninggal. Lebih serius dari semua caci maki yang pernah kamu lontarkan. Dewi mundur selangkah. Ia tahu. Ia mengenaliku. Dan di saat itulah, aku tahu 30 menit lagi hidupku akan berubah. Dan hidupnya mungkin akan hancur. Tapi bukan aku yang menghancurkannya. Itu pilihannya sendiri. Karena ia memilih merendahkan orang yang pernah mencintainya. Padahal, cinta itu pernah menyelamatkannya dari kemiskinan. Sayangnya, ia memilih meninggalkan cinta demi gengsi. Aku menatap uang di meja, lalu berkata, pelan, tapi cukup keras agar semua mendengar. Saya bukan siapa-siapa, tapi hari ini saya akan membuktikan bahwa orang kecil pun bisa menang dengan uang tunai, dengan harga diri, dan dengan doa yang tak pernah putus. Dewi berdiri membeku. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala, campuran antara kaget, malu, dan kemarahan yang terpendam. Ia menatap tumpukan uang di atas meja seperti melihat hantu. Bukan karena jumlahnya, tapi karena dari mana asalnya. Karena siapa yang membawanya? Karena siapa aku melihatnya menelan ludah. Dadanya naik turun. Ia mencoba menjaga wajah profesional, tapi sorot matanya sudah kelepasan. Ia takut. Bukan takut kehilangan penjualan, tapi takut kehilangan muka. Bapak, Andi? Bisiknya, suaranya serak. Kamu beneran Andi? Aku angguk pelan. Tidak ada senyum. Tidak ada kemarahan. Hanya ketenangan yang dalam. Ya, Andi Pratama. Suami yang kamu tinggalkan 5 tahun lalu. Ayah dari Dinda. Kata-kata itu seperti pisau. Ia mundur selangkah lagi, hampir menabrak meja brosur. Beberapa pelanggan menoleh. Salah satu wanita, muda merekam dengan ponselnya. Tangannya terangkat rendah, seolah takut ketahuan. Tapi suasana sudah berubah. Tidak ada yang bicara keras lagi. Semua menunggu, seperti menonton drama yang tak terduga. Dewi menarik napas dalam, lalu mencoba tersenyum. Tapi senyum itu palsu. Pecah. Seperti kaca retak. Oh, Andi. Wah, lama banget nggak ketemu. Kamu sehat ya? Katanya. Suaranya tiba-tiba manis, tapi tidak meyakinkan. Aku tidak tergoda. Aku tahu aktingnya. Dulu, saat kami masih bersama, ia selalu sapersin saat ada tamu. Ramah, manis, tapi di belakang pintu, ia bisa menghina dengan kata-kata yang lebih tajam dari silet.
Aku sehat, jawabku datar. Ibu juga sehat. Kita datang ke sini bukan untuk basa-basi. Aku mau beli motor, tunai. Honda Beat putih. Dewi tertawa kecil, tertawa yang dipaksakan. Iya. Tapi, kamu bawa uang segini? Serius? Di tas kecil itu aja? Aku tidak menjawab. Langsung. Aku hanya membuka tas lebih lebar, memperlihatkan sisa bungkusan uang di dalamnya. 22 bungkus. Rapi, bersih. Setiap lembar dihitung, disusun, dijaga seperti harta karun. Semua di sini, kataku. Kalau perlu, saya hitung di depan. Tapi saya yakin, kamu nggak butuh lihat semuanya. Cukup proses saja. Dewi menatapku, matanya menyipit. Ia mulai kehilangan kendali. Ia sekali ingin mengaki bahwa orang yang pernah direndahkannya kini bisa membayar tunai. Ia ingin menjatuhkanku. Lagi. Tapi kamu tahu syaratnya kan? Katanya, suaranya tiba-tiba tinggi. KTP, NPWP, surat penghasilan. Kamu bawa semua? Atau kamu kira beli motor kayak beli gorengan di warung? Beberapa pelanggan tertawa pelan. Mereka tidak tahu konteksnya. Mereka pikir aku penipu. Mereka pikir aku orang gila yang pura-pura punya uang. Tapi aku tetap tenang. Aku mengeluarkan dompet kecil dari saku celana. Dari dalamnya, aku ambil KTP, fotokopi KK, dan slip pembayaran listrik atas nama Ibu Siti. Semua dokumen kecil, tapi sah. Semua asli. Ini, kataku, meletakkan di meja. Semua lengkap, dan uangnya di sini. Saya bayar tunai. Tidak perlu kredit, tidak perlu bunga, tidak perlu janji. Dewi terdiam. Ia melihat dokumen itu, lalu menatap uang, lalu menatapku. Wajahnya memanas. Ia tahu aku bukan bercanda. Aku benar-benar bisa beli motor, tapi harga dirinya lebih besar dari kebenaran. Ia menarik napas, lalu tiba-tiba tertawa keras. Kali ini, suaranya menusuk. Wah, Andi, jadi kamu datang ke sini buat pamer? Setelah 5 tahun hidup kayak gelandangan, sekarang mau pamer uang? Uang dari mana? Dapat warisan? Dapat dari judi? Atau jualan ginjal? Beberapa orang tertawa. Lebih keras. Tapi aku melihat raut wajah mereka berubah. Ada yang mulai merasa tidak nyaman. Ada yang menatap Dewi dengan ekspresi tidak setuju. Aku tidak bergerak, tapi dadaku mulai sesak. Bukan karena malu, tapi karena luka lama yang kembali terbuka. Dewi, kataku pelan. Aku nggak datang buat pamer. Aku datang buat beli motor. Biar ibu bisa ke puskesmas tiap minggu. Biar aku bisa kerja lebih banyak. Biar hidup kami lebih layak. Kamu tahu itu. Kamu tahu betapa susahnya dulu. Tapi kamu memilih pergi. Bukan aku yang meninggalkanmu. Wajahnya berubah, marah. Jangan salahkan aku, Andi. Aku pergi karena kamu nggak bisa jadi suami. Karena kamu nggak bisa jaga anak kita. Karena kamu nggak punya masa depan. Sekarang kamu datang dengan uang, terus kamu mau jadi pahlawan. Tolong. Deh, 5 tahun lalu kamu nggak bisa beli susu buat Dinda. Sekarang mau beli motor? Lucu banget. Aku menatapnya. Lama, matanya penuh amarah. Tapi di balik itu aku melihat sesuatu yang lain. Rasa bersalah. Ia tahu ia salah. Tapi ia tidak mau mengaku. Dinda meninggal bukan karena aku nggak mau beli susu. Kataku, suaraku mulai bergetar. Tapi karena aku nggak punya uang buat bayar rumah sakit. Karena alatnya rusak. Karena sistemnya nggak adil. Tapi kamu menyalahkan aku. Dan kamu pergi. Kamu tinggalkan aku yang sedang terluka. Kamu nikah sama orang lain. Dan sekarang? Kamu berdiri di sini di tempat yang nyaman dan menertawaiku? Suasana hening. Benar-benar hening. Bahkan mesin AC terasa lebih pelan. Dewi tidak menjawab. Ia hanya menatapku. Napasnya cepat. Ia ingin melawan, tapi tidak bisa. Karena kebenaran itu menyakitkan. Tapi tiba-tiba, ia tertawa lagi. Kali ini lebih keras, lebih sengaja. Ya ampun, Andi, jangan bawa-bawa Dinda. Jangan jadi korban terus. Kamu datang ke sini dengan penampilan kayak gini, bawa uang recehan, terus mau dikasihani? Lihat dirimu. Kaos sobek, sandal jepit, rambut kayak orang gila. Kamu pikir dengan uang ini kamu bisa jadi orang kaya? Kamu tetap orang kumel, tetap ojek.
Oh, pangkalan. Tetap nggak pantas masuk sini. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Karena aku tahu, ia tidak bisa merusak harga diriku lagi. Aku menarik napas dalam. Lalu, dengan tenang aku buka tas sepenuhnya. Kalau kamu pikir uangku recehan, kataku pelan, maka biar uang ini yang bicara. Perlahan, aku ambil semua bungkusan uang, satu persatu. Aku letakkan di atas meja. 22 bungkus, 22 juta. Terbentang rapi, seperti bukti yang tak bisa dibantah. Aku menatapnya. Ini bukan recehan, Dewi. Ini hasil kerja keras. Ini doa yang terkabul. Nah, ini harapan yang tidak pernah mati. Dan kamu hanya bisa menertawakan penampilanku. Karena kamu takut melihat siapa aku sebenarnya. Wajahnya memucat. Ia mundur. Tidak bisa berkata apa-apa. Tapi aku belum selesai. Aku menatap pelanggan yang merekam. Yang menatap dengan iba. Yang tertawa. Tadi, saya bukan orang kaya. Kataku. Suaraku keras, jelas, menggema di ruangan. Saya cuma orang kecil. Tapi saya punya mimpi. Dan saya buktikan hari ini. Dengan uang tunai. Dengan harga diri. Dan dengan doa yang tidak pernah putus. Aku menatap Dewi sekali lagi. Kamu boleh merendahkan saya. Tapi kamu tidak bisa menghentikan saya. Dan di saat itulah pintu kantor floor manager terbuka. Seorang pria paruh baya dengan kemeja batik dan dasi tipis keluar. Wajahnya serius. Di tangannya ia memegang tablet. Di layarnya tampak rekaman dari CCTV. Ia menatap Dewi. Lalu menatap uang di meja. Lalu menatapku. Ini siapa? Tanyanya tegas. Dewi mencoba tersenyum. Pak Budi, ini pelanggan. Tapi dia, saya Andi Pratama. Potongku. Saya mau beli Honda Beat. Tunai. Saya sudah serahkan dokumen dan uang muka. Pak Budi menatapku. Matanya tajam, tapi tidak bermusuhan. Ia melihat uang, lalu melihat wajah Dewi yang mulai gemetar. Kamu rekam semua ini? Tanya Pak Budi ke staf keamanan. Ya, Pak. Sudah kami simpan. Pak Budi mengangguk, lalu menatap Dewi. Kamu tahu aturan perusahaan? Tidak boleh diskriminasi, tidak boleh merendahkan pelanggan. Apalagi dengan alasan penampilan atau masa lalu. Dewi membuka mulut, tapi tidak keluar suara. Aku diam, tapi hatiku berdebar. Aku tidak ingin ia dipecat, aku hanya ingin dihargai. Tapi keadilan harus ditegakkan. Pak Budi menarik napas. Dewi, kamu dinonaktifkan mulai hari ini. Proses pemecatan akan kami umumkan besok. Silakan serahkan seragam dan ID-mu. Dewi terbelalak. Apa? Tapi Pak, dia... Cukup, potong Pak Budi. Rekaman sudah jelas. Kamu merendahkan pelanggan, menyebutnya gelandangan, mempertanyakan sumber uangnya, dan bersikap tidak profesional. Kami tidak butuh sales yang merusak citra perusahaan. Ia menoleh ke arahku. Maaf atas kejadian ini, Pak Andi. Kami akan proses pembelian Anda segera. Dan, terima kasih sudah datang. Dengan cara yang tidak terduga, Bapak telah mengingatkan kami tentang nilai seorang manusia. Aku mengangguk pelan. Tidak ada kemenangan di wajahku. Hanya ketenangan. Dewi berdiri kaku, matanya berkaca-kaca. Tapi bukan karena menyesal. Karena malu. Karena gengsinya hancur. Ia menatapku sekali lagi. Dan kali ini, aku tidak melihat kebencian. Aku melihat kekalahan. Aku tidak tersenyum. Tidak menghina balik, karena aku bukan seperti dia. Aku hanya berkata, pelan, agar hanya dia yang dengar. Hidup bukan soal penampilan, Dewi, tapi soal hati. Dan kamu kehilangan hatimu sejak dulu. Lalu aku duduk, menunggu proses pembelian, menunggu motorku, menunggu babak baru dalam hidupku. Karena hari ini bukan aku yang mainin, tapi si harga diri. Suasana di dalam dealer berubah total. Seperti badai yang tiba-tiba datang setelah langit cerah. Semua mata tertuju pada Dewi. Beberapa pelanggan berbisik-bisik. Ada yang mengangguk-angguk seolah mengatakan, memang pantas dipecat. Ada yang menatap dengan iba, tapi tidak ada yang membela. Dewi berdiri seperti patung. Wajahnya pucat, tapi pipinya memerah.
campuran antara malu, marah, dan rasa terancam. Tangannya gemetar saat melepas seragam Honda dari tubuhnya. Ia menyerahkan ID-nya ke Pak Budi tanpa kata-kata. Tidak ada air mata. Tapi aku tahu, hatinya hancur. Bukan karena dipecat, tapi karena harga dirinya, yang selama ini dibangun dengan gengsi dan penampilan, runtuh di depan umum. Dan yang membuatnya jatuh. Aku. Orang yang dulu ia tinggalkan dengan rasa jijik. Aku tidak merasa senang. Tidak ada rasa balas dendam yang meledak dalam dada. Yang kurasakan justru sedih. Sedih melihat bagaimana seseorang yang pernah kucintai, yang pernah tidur di pelukanku bisa berubah menjadi begitu keras. Begitu sombong, begitu buta terhadap arti manusia, tapi aku tidak bisa menghentikan proses ini. Karena keadilan bukan milikku, itu milik sistem, dan sistem telah berbicara. Pak Budi menatapku. Maaf atas gangguan ini Pak Andi, kami akan segera. Proses pembelian motor Anda. Silakan duduk di ruang tamu utama. Saya akan minta sales lain yang lebih profesional. Aku mengangguk. Tapi sebelum aku berjalan, Dewi tiba-tiba bersuara. Tunggu! Suara itu keras, penuh amarah. Seperti teriakan orang yang sudah kehilangan segalanya. Semua menoleh. Bahkan Pak Budi berhenti melangkah. Dewi menunjuk ke arahku. Matanya menyala. Jangan kira kamu menang, Andi. Jangan kira dengan uang recehan ini kamu jadi orang sukses. Kamu tetap orang kumel. Tetap ojek pangkalan. Tetap hidup di gubuk bocor. Uangmu mungkin cukup buat beli motor. Tapi kamu nggak akan pernah jadi orang seperti suamiku. Kamu nggak akan pernah punya rumah mewah, mobil, atau hidup enak kayak aku. Darahku mendidih, bukan karena dihina, tapi karena ia menyebut suamiku, seolah itu pisau yang sengaja ditusukkan ke hatiku. Ia tahu betul bahwa luka itu masih terbuka. Ia tahu bahwa aku pernah menjadi suaminya. Dan kini, ia membandingkan diriku dengan pria lain. Pria yang mungkin hanya memanfaatkannya, tapi memberinya kemewahan yang tidak pernah bisa kuberi. Tapi aku tidak bereaksi. Aku hanya menatapnya. Dengan tenang. Kamu pikir aku iri? Tanyaku pelan. Kamu pikir aku datang ke sini buat pamer atau balas dendam? Aku datang buat beli motor. Biar ibu bisa ke dokter. Biar aku bisa kerja lebih baik. Biar hidup kami lebih layak. Itu saja. Tidak lebih. Tidak kurang. Dewi tertawa sinis. Layak? Hidupmu nggak pernah layak, Andi. Dulu kamu nggak bisa jaga anak kita. Sekarang kamu mau pura-pura jadi pahlawan. Lihat penampilanmu. Kaosnya sobek di ketiak. Celananya dijahit pakai benang hitam. Sandalnya solnya hampir copot. Kamu pikir dengan motor baru kamu jadi orang berkelas? Tolong deh. Kamu tetap kumel. Tetap kotor. Tetap nggak pantas masuk tempat kayak gini. Beberapa pelanggan terdiam. Ada yang menunduk. Ada yang merekam. Ada yang mulai merasa tidak nyaman, tapi Dewi tidak peduli. Ia terus bicara, suaranya semakin keras, sengaja agar semua mendengar. 5 tahun lalu kamu nggak bisa beli susu buat Dinda? Sekarang kamu mau beli motor? Uangnya dari mana? Dapat warisan dari siapa? Atau jual ginjal? Atau nyolong? Kamu pikir kami percaya kamu nabung selama 5 tahun dengan kerja serabutan? Lucu banget, orang kayak kamu nggak mungkin bisa nabung. Pasti dapat dari judi atau pinjol, atau mungkin kamu jadi tukang palak di pangkalan. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya hari ini, aku merasa lelah. Bukan lelah secara fisik, tapi lelah secara batin. Lelah melihat bagaimana seseorang bisa begitu buta terhadap arti kerja keras. Lelah melihat bagaimana uang dan penampilan dianggap sebagai satu-satunya ukuran harga diri. Lelah melihat bagaimana cinta yang pernah tulus bisa berubah menjadi kebencian hanya karena kemiskinan. Tapi aku tidak menyerah. Aku menarik napas dalam. Lalu dengan tenang aku membuka tas kecilku sepenuhnya. Kali ini tidak perlahan, tidak dramatis, tapi tegas. Aku ambil semua bungkusan uang, satu persatu. Aku letakkan di atas meja, berjejer rapi. 22 bungkus, 22 juta, terbentang di depan mata semua orang. Lalu aku angkat satu bungkus, kubuka perlahan, dan kugulung uangnya seperti sedang memamerkan sesuatu yang berharga. Ini uangku, Dewi, kataku,
Suaraku keras, jelas, menggema. Bukan hasil judi, bukan hasil pinjol, bukan hasil curian. Ini hasil kerja keras. Ini hasil malam-malam dingin saat aku jaga gudang roti. Ini hasil siang-siang terik saat aku angkut karung beras di pasar. Ini hasil hari-hari saat aku jualan kelapa, cuci motor, bersihkan rumah, bahkan kumpulin botol plastik dari tempat sampah. Aku menatap pelanggan di sekitar. Setiap lembar ini adalah doa. Doa buat ibu yang sakit. Doa buat Dinda yang sudah pergi. Doa buat diriku yang tidak menyerah. Dan kamu? Aku menatap Dewi. Kamu menghina uang ini, tapi kamu lupa. Uang yang kamu pakai buat beli parfum mahal, sepatu branded, dan makan di restoran, dulunya juga dari hasil kerja. Tapi kamu lupa rasa syukurnya. Kamu lupa asal-usulnya. Kamu lupa bahwa dulu kamu juga pernah makan nasi dengan garam karena uang habis. Wajah Dewi memerah. Ia ingin membantah, tapi tidak bisa. Karena semua yang kukatakan benar. Aku melanjutkan. Aku tidak datang ke sini buat jadi seperti kamu. Aku datang buat jadi lebih baik dari diriku yang dulu. Dan hari ini, aku buktikan. Dengan uang tunai, dengan harga diri, dan dengan doa yang tidak pernah putus. Aku menatap Pak Budi. Saya siap proses pembelian, Pak. Honda Beat putih. Tunai. Pak Budi mengangguk, wajahnya penuh hormat. Silakan, Pak. Kami proses sekarang. Dewi berdiri kaku. Ia ingin bicara, tapi tidak ada suara. Ia menatap uang di meja, lalu menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan kebencian, tapi rasa kalah. Ia menunduk. Lalu, tanpa kata, ia berjalan, pergi. Melewati pintu kaca otomatis. Keluar dari dealer, keluar dari dunia yang baru saja menghukumnya. Aku tidak menatapnya pergi. Aku hanya duduk, menunggu proses administrasi. Tapi di dalam hati, aku berkata, "Maaf Dewi, aku tidak ingin ini terjadi. Tapi kamu yang memilih jalan ini. Kamu yang memilih merendahkan orang yang pernah mencintaimu. Dan kamu yang harus menanggung akibatnya." Angin dari AC menyapu wajahku. Dingin. Tapi entah mengapa rasanya hangat. Karena untuk pertama kalinya, dalam hidup aku merasa dihargai. Bukan karena uangku, tapi karena perjuanganku. Dan motor yang akan kubawa pulang nanti bukan sekadar alat transportasi. Itu simbol bahwa orang kecil pun bisa menang. Dengan cara yang benar. Dengan harga diri yang utuh. Ruangan administrasi dealer terasa lebih tenang. Dindingnya dilapisi panel kayu, lantainya karpet tebal, dan suara mesin printer yang berdengung pelan seperti desiran waktu yang mulai bergerak lagi. Aku duduk di kursi empuk, menghadap meja staf, administrasi. Seorang perempuan muda bernama Rina, yang sejak tadi menatapku dengan campuran rasa hormat dan kagum. Ia tidak bicara banyak, hanya tersenyum kecil setiap kali matanya bertemu denganku. Tapi aku tahu, ia sedang menyimpan cerita ini dalam hatinya. Cerita tentang pria lusuh yang datang dengan uang tunai dan membuat sales sombong dipecat. Di depanku, tumpukan uang masih terbentang di atas meja. 22 bungkus, setiap lembar pecahan 100.000, telah diperiksa oleh staf keuangan. Dihitung ulang, diverifikasi, tidak ada yang rusak, tidak ada yang palsu. Semua asli. Semua halal. Bapak Andi, kata Rina pelan, prosesnya sudah selesai. STNK dan BPKB atas nama Bapak. Motor siap diambil. Kita tinggal isi formulir asuransi dasar, dan motor bisa dibawa pulang hari ini. Aku mengangguk. Tanganku masih gemetar, bukan karena gugup, tapi karena ini benar-benar terjadi. Impian 5 tahun. Mimpi yang sering kubayangkan saat tidur di pangkalan ojek, saat hujan mengguyur gubuk kami, saat ibu menangis karena sakitnya tak tertahankan. Sekarang, semua itu akan berubah. Aku menandatangani formulir dengan tangan yang berat. Bukan karena tulisanku jelek, tapi karena setiap huruf yang kugoreskan di kertas itu adalah jejak perjuangan. Setiap tanda tangan adalah janji.
Aku tidak menyerah. Sementara proses berjalan, Pak Budi datang lagi. Kali ini, ia membawa secangkir kopi panas dalam cangkir keramik, bukan gelas plastik seperti yang diberikan pada pelanggan biasa. Ini untuk Bapak, katanya, menyerahkan kopi. Maaf atas kejadian tadi. Kami benar-benar menyesal. Dewi, dia memang sales terbaik dari segi penjualan, tapi ternyata tidak punya empati. Hari ini, Bapak mengingatkan kami tentang nilai seorang manusia. Aku menerima kopi itu. Aromanya wangi. Tapi aku tidak langsung meminumnya. Aku hanya menatapnya. Hangat. Seperti harapan. Saya nggak marah, Pak, kataku pelan. Saya cuma ingin dihargai. Sebagai manusia. Bukan dilihat dari kaos saya atau sandal saya. Pak Budi mengangguk. Dan hari ini, Bapak sudah membuktikan bahwa harga diri itu tidak diukur dari penampilan, tapi dari keteguhan hati. Ia menatap uang di meja. Saya pernah jadi sales seperti Dewi. Dulu saya juga meremehkan orang yang berpenampilan sederhana. Sampai suatu hari, seorang petani datang ke dealer dengan uang tunai di karung goni. Beli motor trail. Saya tertawa. Tapi dia tunjukkan uangnya. Semua pecahan kecil diikat karet. Saya malu. Dapat sejak swerdado saya janji. Tidak akan pernah lagi menilai orang dari penampilannya. Aku tersenyum tipis. Semoga tim Bapak belajar dari ini. Insya Allah. Jawabnya tegas. Kami akan adakan pelatihan ulang tentang pelayanan dan anti-diskriminasi. Dan kami ingin Bapak jadi tamu kehormatan di acara itu. Ceritakan pengalaman Bapak. Agar semua tahu, di balik lusuhnya pakaian, bisa jadi ada emas di hati. Aku mengangguk. Tidak untuk pamer. Tapi agar tidak ada lagi orang seperti aku yang diremehkan. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Seorang teknisi membawa kunci motor dan selembar kertas. Honda Beat putih, tahun 2024, siap dikirim. Motor. Bapak sudah siap, Pak, katanya ramah. Dibersihkan, dicek mesin, ban diisi angin, siap dikendarai, aku berdiri. Kaki terasa lemah. Tapi hati kuat, aku mengikuti mereka keluar, menuju area penyerahan motor. Di sana, berdiri tegak Honda Beat warna putih mutiara. Stangnya mengilap, joknya hitam, ban tebal. Seperti makhluk hidup yang menunggu tuannya. Aku mendekat. Menyentuh setangnya. Dingin. Nyata. Ini bukan mimpi. Aku punya motor. Aku menarik napas dalam. Lalu kepas tanpa sadar air mataku jatuh. Tidak banyak. Hanya satu tetes yang mengalir perlahan di pipi. Tapi tetesan itu berat. Berat karena membawa 5 tahun perjuangan. Karena membawa doa ibu. Karena membawa nama Dinda. Terima kasih, Nak, bisikku dalam hati. Motor ini juga untukmu. Pak Budi menyerahkan kunci. Selamat, Pak Andi. Semoga motor ini membawa keberkahan untuk Bapak dan keluarga. Aku mengangguk. Amin. Aku duduk di motor, menyalakan mesin. Brum, brum. Suaranya halus, nyaman. Aku memutar stang pelan, lalu menatap sekeliling. Beberapa pelanggan masih menatapku. Ada yang tersenyum, ada yang mengangguk, ada yang mengacungkan jempol. Salah satunya adalah pria muda yang tadi datang dengan kaos oblong. Ia tersenyum lebar, seolah bangga melihatku menang. Aku tidak berlama-lama. Aku ingin pulang. Ingin segera bawa kabar ini ke ibu. Tapi sebelum aku pergi, HP-ku berbunyi. Notifikasi dari media sosial. Aku jarang buka. Tapi kali ini aku penasaran. Aku buka aplikasi. Dan aku terkejut. Video yang direkam pelanggan tadi, yang merekam adegan Dewi menghinaku dan aku mengeluarkan uang, telah menyebar. Judulnya Pria Lusuh Dihina Saat Mau Beli Motor. 30 menit kemudian dealer gempar, sales dipecat. Di bawahnya ribuan komentar. Ini baru namanya harga diri. Dewi pantas dipecat. Sok-sokan sombong. Andi keren. Orang kecil bisa menang. Aku nangis lihat ini. Semoga Ibu Andi cepat sembuh. Dealer harus angkat Andi jadi brand ambassador. Aku tidak menyangka. Aku tidak ingin viral. Aku hanya ingin beli motor. Tapi ternyata, kisahku menyentuh banyak orang. Orang-orang yang pernah diremehkan.
Yang pernah dianggap tidak apa bahwa yang pernah dipandang rendah karena penampilan, aku menutup HP. Tidak ingin terbawa arus. Aku bukan selebriti. Aku hanya Andi. Pekerja serabutan. Anak dari Ibu Siti. Ayah dari Dinda. Tapi hari ini, aku juga pemilik motor. Aku menyalakan mesin lagi. Lalu perlahan, aku keluar dari dealer. Roda motor menggelinding pelan di lantai marmer. Aku tidak menoleh ke belakang, tidak mencari Dewi, tidak ingin melihat ekspresinya, karena yang penting bukan masa lalu, tapi jalan di depan. Angin pagi menyapu wajahku saat aku keluar ke jalan raya. Langit biru, matahari bersinar lembut. Aku duduk, terus di atas motor baruku. Tas kecilku tetap di bahu. Tapi sekarang, rasanya lebih ringan. Aku menatap ponsel sekali lagi. Lalu mengirim pesan ke Rudy, teman sekaligus sainganku di pangkalan ojek. Rud, gue udah punya motor. Honda Beat, tunai. Besok gue jemput ibu ke puskesmas. Lo mau anter? Gue traktir kopi. Tidak lama, ia membalas. Apa? Serius lu? Gue kira. Lu bercanda. Woi semua, Andi beli motor tunai. Aku tertawa kecil. Pertama kalinya dalam lama, lalu aku memutar stang. Menuju rumah, menuju ibu, menuju babak baru. Karena motor ini bukan akhir perjalanan, ini awal dari hidup yang lebih bermakna. Dan, aku siap melaju, pelan, tapi pasti, dengan harga diri yang utuh, dan doa yang tak pernah putus. Aku melaju pelan di atas motor baruku, menikmati setiap detik dari sensasi yang dulu hanya bisa kubayangkan. Roda yang berputar halus, jok yang empuk, suara mesin yang tidak berisik, tidak seperti sepeda ontelku yang selalu berderit-derit tiap kali melewati jalan berlubang. Aku tidak terburu-buru. Aku ingin merasakan setiap inci dari kemenangan ini. Bukan karena aku sombong, tapi karena aku ingin membuktikan pada diriku sendiri. Aku bisa. Aku benar-benar bisa. Jalan raya terbentang di depan. Angin menyapu wajahku, membawa serta bau aspal yang hangat dan aroma tanah basah dari hujan semalam. Aku menatap ke langit, biru cerah, seperti harapan yang akhirnya menembus awan kelabu. Tapi belum sempat aku menikmati perjalanan, ponselku berbunyi lagi. Dan lagi. Dan lagi. Seperti dentang genta yang tak berhenti. Notifikasi demi notifikasi menghujam layar. Aku berhenti di tepi. Jalan, di bawah pohon beringin tua yang rindang. Dengan tangan gemetar, aku buka HP-ku. Dan apa yang kulihat membuat napasku tertahan. Video itu, video dari dealer, telah menyebar seperti api di musim kemarau. Di Facebook, judulnya, Pria Lusuh. Dihina sales 30 menit kemudian bikin dealer gempar. Uang tunai 22 juta bikin sales dipecat. Di TikTok, video pendek dengan narasi dramatis. Dikira gelandangan, ternyata punya uang tunai 22 juta. Sales sombong langsung dipecat. Dengan efek musik haru dan slow motion saat aku mengeluarkan uang dari tas. Di Twitter, tagar mulai viral. Harga diri tidak diukur dari baju. Andi vs Dewi, motor impian Andi. Jangan remehkan orang lusuh hada. Ribuan komentar. Ratusan ribu like. Jutaan views. Beberapa akun berita lokal bahkan sudah mengunggah ulang, menambah narasi. Kisah nyata dari Salatiga. Seorang pekerja serabutan membuktikan bahwa kerja keras tak pernah mengkhianati. Aku menatap layar, tidak percaya. Aku bukan selebriti, aku bukan artis, aku cuma Andi. Pria biasa dari kampung kecil. Tapi kini, wajahku, kaos lusuh, rambut acak-acakan, mata berkaca-kaca, berada di beranda jutaan orang. Aku tidak merasa bangga. Aku merasa terancam. Apa yang akan terjadi pada ibu? Apa yang akan terjadi pada gubuk kami? Apa kalau orang-orang datang, merekam, mengganggu ketenangan kami? Aku menarik napas dalam. Lalu menutup HP. Aku harus pulang. Harus pastikan ibu baik-baik saja. Aku kembali menyalakan motor. Tapi sebelum sempat melaju, ponselku berdering. Nomor asing. Aku ragu, tapi akhirnya angkat. Halo, ini Pak Andi Pratama? Suara pria di seberang terdengar resmi. Iya, saya sendiri.
Saya dari Jawa Pos TV, tim liputan kami ingin mewawancarai Bapak tentang kisah Bapak di dealer kemarin. Boleh kami datang ke rumah? Aku langsung gelagapan. Tidak, Mas. Saya nggak mau diwawancarai. Saya cuma beli motor, bukan cari ketenaran. Tapi kisah Bapak menginspirasi banyak orang. Orang-orang butuh cerita seperti ini. Kami janji tidak akan mengganggu keluarga Bapak. Hanya wawancara singkat. Aku harus pulang dulu. Urus ibu. Lain kali, ya? Belum sempat aku menutup, ponsel berbunyi lagi. Kali ini dari stasiun radio lokal. Lalu dari media online nasional. Lalu dari akun Instagram yang mengaku perwakilan komunitas ojek pangkalan aku. Matikan ponsel. Tidak tahan. Aku melaju lebih cepat. Ingin cepat sampai di rumah. Ingin pastikan semua masih seperti dulu. Ingin pastikan bahwa kemenanganku tidak menghancurkan ketenangan yang selama ini kujaga. Saat aku tiba di kampung Kebonsari, suasana sudah berubah. Ada 2 motor asing terparkir di depan gang sempit. Ada orang berbaju kamera, memegang mikrofon, sedang bicara ke arah lensa. Beberapa tetangga berkumpul, menonton. Ada yang menunjuk-nunjuk ke arah rumahku. Aku turun dari motor, jantung berdebar. "Pak Andi," seru salah satu kameraman. "Akhirnya, ketemu. Kami dari Kompas TV, bisa wawancara sebentar." Aku menggeleng. "Tidak, saya mau masuk. Ibu saya sakit." "Tapi Bapak kan viral. Semua orang tahu kisah Bapak. Sales sombong dipecat. Bapak beli motor tunai. Ini inspirasi banget." Aku tidak menjawab. Aku hanya mendorong motor pelan-pelan melewati mereka, masuk ke gang. Beberapa tetangga menyapaku dengan senyum lebar. "Selamat, Andi. Kamu jadi terkenal," kata Bu Rini, penjual gorengan. "Motor baru, ya?" "Bagus banget," tambah Pak Joko, tukang becak. Aku hanya mengangguk. Tidak bisa tersenyum lebar. Aku hanya ingin sampai ke ibu. Aku masuk ke gubuk. Ibu sedang duduk di depan, tangannya memegang HP-ku, yang tadi ku tinggal di rumah. "Nak," katanya pelan, matanya berkaca-kaca. "Tadi ada yang nelpon, dari Jakarta. Katanya mau bantu biaya berobat. Katanya lihat video kamu di internet." Aku duduk di sampingnya, mengambil HP. Ada 47 panggilan tak terjawab. 23 pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Salah satunya dari perusahaan logistik besar. "Pak Andi, kami ingin menawarkan kerja tetap sebagai kurir senior. Gaji pokok plus bonus. Bisa mulai minggu depan." Aku terdiam. Ini bukan yang kuinginkan. Aku hanya ingin motor. Ingin hidup lebih layak. Tapi kini, hidupku tiba-tiba diaduk-aduk oleh dunia luar. Tapi ibu menepuk tanganku. "Kamu harus terima, nak. Ini rezeki. Ini doa yang terkabul. Jangan takut." Aku menatapnya. "Tapi aku nggak mau jadi tontonan, Bu. Aku nggak mau ibu diganggu. Kita manusia, Andi. Kalau Tuhan kasih ujian, Dia kasih jalan. Kalau Dia kasih ketenaran, mungkin Dia mau kamu jadi contoh buat orang lain. Biar mereka tahu, orang miskin pun bisa menang." Aku mengangguk pelan. Mungkin ibu benar, tapi malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. HP-ku menyala lagi. Notifikasi dari grup Facebook warga Salatiga Peduli. Ada postingan baru. Breaking, sales Honda yang hina pria lusuh. Ternyata mantan istri korban. Mereka pernah menikah, anak meninggal karena sakit. Aku buka. Dan di dalamnya ada screenshot percakapan dari teman lama kami. Mereka membongkar masa lalu. Pernikahan kami, kemiskinan, kematian Dinda, pergi Dewi ke Jakarta, pernikahannya dengan manajer toko elektronik. Semua terbongkar. Aku menutup mata. Tidak ingin Dinda dijadikan bahan konsumsi publik. Tidak ingin luka. Lama digali hanya untuk rating dan viral. Tapi ternyata, kabar itu juga sampai ke dealer. Pagi harinya, aku dapat kabar dari Rudi. "Dewi dipecat resmi, Andi. Kemarin malam, manajer umum datang langsung. Katanya, citra perusahaan rusak. Dan karena kasusnya viral, mereka harus ambil sikap tegas." Aku tidak senang, tapi aku juga tidak sedih. Aku hanya lega, karena keadilan ditegakkan. Bukan olehku, tapi oleh sistem. Tapi Rudi melanjutkan, suaranya pelan.
Katanya, Dewi nangis di kantor. Minta maaf ke Pak Budi. Bilang dia menyesal, tapi udah terlambat. Aku diam. Bayangan wajahnya kemarin muncul. Penuh amarah, sombong. Tapi di baliknya, ada rasa takut. Sekarang, mungkin rasa itu sudah menjadi penyesalan. Tapi aku tidak akan menemuinya. Tidak akan memaafkannya secara langsung. Karena maaf bukan untuk dia. Maaf adalah untuk diriku sendiri. Agar aku bisa terus melangkah. Aku berdiri, menatap motor baruku yang terparkir di depan gubuk. Warna putihnya bersinar di bawah sinar matahari pagi. Aku tidak pernah ingin balas dendam. Aku hanya ingin dihargai, dan hari ini dunia sudah menghargai perjuanganku. Tapi perjalanan belum selesai, karena motor ini bukan akhir. Ini awal dari hidup yang baru. Dan aku siap menghadapinya dengan tenang, dengan rendah hati, dan dengan doa yang tak pernah berhenti. Pagi itu, langit kebun sari berwarna jingga lembut, seperti lukisan yang baru selesai dicat. Udara masih segar, bau tanah basah, dan daun jambu yang baru dipetik menguar di sepanjang gang sempit. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Tapi kali ini, bukan karena terpaksa. Kali ini, aku bangun dengan semangat. Motor Honda Beat putihku terparkir rapi di depan gubuk, ditutupi terpal tipis agar tidak terlalu panas. Aku menyentuhnya pelan, seperti menyapa sahabat lama yang baru saja datang membawa harapan. Ini bukan sekadar alat transportasi. Ini adalah kunci. Kunci menuju hidup yang lebih layak. Kunci untuk membawa ibu ke puskesmas tanpa harus ngutang ojek. Kunci untuk membuka peluang kerja yang lebih baik. Kunci untuk membuktikan bahwa orang kecil pun bisa menang dengan cara yang benar. Aku masuk ke dalam. Ibu sudah duduk di dipan, memakai kebaya lusuh yang sudah dicuci berkali-kali, tapi tetap rapi. Rambutnya dikuncir kecil, wajahnya bersih, matanya berbinar. Hari ini kontrol, Bu, kataku, tersenyum. Aku antar pakai motor baru, nggak goyang-goyang kayak naik sepeda. Ibu tertawa kecil, tangan gemetarnya menyentuh pipiku. Allah sayang sama kamu, Nak. Orang sabar, pasti dibantu. Kamu nggak pernah putus asa. Aku menunduk. Tidak ingin menangis, tapi air mata hampir keluar. Karena aku tahu, selama ini ibu yang menjadi saksi bisu dari semua penderitaanku. Ia yang menangis diam-diam saat aku pulang dengan wajah letih. Ia yang mendoakan tiap malam agar aku diberi jalan. Dan sekarang akhirnya doa itu terkabul. Aku bantu ibu duduk di boncengan. Aku ikatkan sarung tipis di pinggangnya agar tidak terjatuh. Pegangan erat-erat, Bu. Kalau capek, bilang ya. Ibu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku nggak nyangka bisa naik motor begini lagi. Terakhir waktu naik motor, kamu masih kecil. Oh, sekarang, kamu yang bawa. Aku menyalakan mesin. Brum, brum. Suaranya halus, nyaman. Aku perlahan melewati gang sempit, pelan-pelan agar tidak terlalu goyang. Tetangga-tetangga menyapa. Halo, Pak Andi. Jemput pasien? Canda Burini, penjual gorengan. Selamat, Andi. Motor bagus banget. Tambah Pak Joko. Aku hanya tersenyum. Tidak sombong. Tapi bangga. Bangga karena bisa membahagiakan ibu. Perjalanan ke puskesmas hanya 3 kilometer. Tapi rasanya seperti perjalanan terpenting dalam hidupku. Dulu, kami harus menunggu ojek langganan. Kadang sampai 2 jam karena sopirnya sibuk. Kadang hujan turun. Kami terlambat dan ibu harus menahan sakit lebih lama. Kadang uang tidak cukup dan kami harus menunda kontrol. Sekarang, kami sampai dalam 12 menit. Aku parkir di depan puskesmas. Langsung bantu ibu turun. Beberapa perawat dan pasien menoleh. Ada yang mengenali wajahku dari video viral. Wah, bapak itu ya, yang beli motor tunai? Tanya seorang perawat muda. Aku mengangguk malu. Iya, Mbak. Saya antar ibu kontrol. Perawat itu tersenyum lebar. Kami lihat videonya. Keren banget, Pak. Semoga ibu cepat sembuh. Aku hanya tersenyum. Tidak menjawab banyak. Tapi hatiku hangat. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak dilihat sebagai orang miskin yang menyusahkan. Aku dilihat sebagai orang yang pantas dihormati. Dokter memeriksa ibu dengan teliti. Tekanan darahnya stabil. Gula darahnya mulai turun. Ibu rajin minum obat dan makan teratur ya. Kalau bisa kontrol rutin, kondisinya akan membaik.
Aku mengangguk. Insya Allah, Dok. Sekarang saya bisa bawa ibu tiap minggu. Dokter menatapku, lalu tersenyum. Kami juga dapat kabar dari Dinas Kesehatan. Karena kasus Bapak viral, ada program bantuan kesehatan untuk warga kurang mampu yang diangkat oleh pemerintah daerah. Ibu Siti masuk dalam daftar penerima bantuan obat gratis dan rawat jalan prioritas. Aku terdiam. Tidak menyangka. Serius, Dok? Iya. Mulai bulan depan. Dan Bapak juga dapat kartu kesehatan tambahan untuk pekerja informal. Bisa dipakai. Buat cek kesehatan dasar, vaksin, bahkan kalau butuh rujukan ke rumah sakit. Aku menunduk. Kali ini, air mata benar-benar jatuh. Tidak banyak, tapi deras. Karena aku tahu, ini bukan cuma keberuntungan. Ini adalah bentuk keadilan Tuhan yang datang lewat cara yang tidak terduga. Ibu memelukku. Terima kasih, Nak. Kamu anakku yang kuat. Pulang dari puskesmas, aku tidak langsung ke rumah. Aku mampir ke warung nasi langganan, membeli 2 bungkus nasi campur, lauk ayam goreng, tempe, dan sambal. Lalu ke toko kelontong, beli susu untuk ibu teh dan sabun mandi. Ketika aku membayar, pemilik warung menolak uangku. Enggak usah, Andi. Ini traktir. Kamu inspirasi kami semua. Aku geleng-geleng. Enggak bisa, Pak. Saya bayar. Uang saya halal. Ia tersenyum. Ya udah, bayar pakai senyum aja. Tapi makanannya tetap gratis. Aku tertawa. Pertama kalinya, dalam lama aku merasa diterima. Bukan karena uangku, bukan karena motorku, tapi karena perjuanganku. Saat aku pulang, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak. Di depan gubuk, ada seorang pria tua duduk di batu, kakinya bengkak, wajahnya pucat. Itu Pak Slamet, pensiunan buruh bangunan yang tinggal di ujung kampung. Ia menderita asam urat kronis, tapi tidak pernah kontrol karena tidak punya ongkos. Aku mendekat. Pak, mau kontrol ke puskesmas? Saya antar. Ia menggeleng malu. Enggak. Usah, Andi. Nanti kamu repot. Aku enggak repot. Saya baru antar ibu tadi. Motor saya kuat kok. Nanti saya jemput Bapak tiap minggu kalau mau. Pak Slamet menatapku, matanya berkaca-kaca. Kamu baik banget, Nak. Padahal dulu orang pada remehin kamu. Aku tersenyum. Orang yang pernah diremehkan enggak akan pernah remehin orang lain. Malam harinya, aku duduk di depan gubuk, menatap motor baruku yang bersinar lemah di bawah lampu teplok. HP-ku masih mati. Aku sengaja tidak hidupkan. Aku ingin malam ini hanya untuk kami berdua, aku dan ibu. Tidak ada dunia luar. Tidak ada viral. Tidak ada wartawan. Tapi di dalam hati, aku tahu, hidupku sudah berubah. Bukan karena motor, bukan karena uang, tapi karena harga diriku kembali utuh. Aku bukan lagi pria lusuh yang diremehkan. Aku adalah Andi Pratama. Pekerja keras, anak yang setia dan sekarang aku adalah harapan. Karena kemenangan yang sesungguhnya bukan saat dunia mengenalmu, tapi saat kau bisa membawa cahaya bagi yang lain. Dan mulai besok, aku akan mulai usaha kecil. Jasa antar obat untuk lansia dan warga sakit di kampung. Gratis untuk yang mampu. Bayar dengan senyum atau doa. Karena hidup ini bukan soal seberapa banyak yang kau miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kau beri. Hari ketiga setelah pembelian motor, dunia di luar gubukku sudah berubah total. Seperti mata air yang tiba-tiba meletus dari tanah kering, kisahku menyembur kemana-mana, lebih cepat dari yang bisa kubayangkan. Aku yang dulu hanya dikenal sebagai Andi si ojek langganan atau anaknya Bu Siti yang miskin, kini menjadi bahan pembicaraan dari ujung pasar hingga layar televisi nasional. Aku tahu semuanya mulai menggila saat Rudi datang pagi-pagi buta, napasnya terengah-engah, matanya membesar seperti baru melihat hantu. Andi, lu di TV nasional! Teriaknya, mengacungkan ponselnya ke arahku. Aku ambil ponsel itu. Di layar, ada tayangan seputar Indonesia sedang membahas topik kisah viral pria lusuh beli motor tunai, sales dipecat karena diskriminasi. Wajahku, dengan kaos lusuh dan tas kecil, muncul di layar. Rekaman dari dealer diputar dalam slow motion saat aku mengeluarkan uang dari tas. Narator menyebutku sebagai simbol ketahanan masyarakat kelas bawah
dan pembela harga diri. Orang kecil. Aku menatap gambar itu, seperti melihat orang lain. Bukan diriku. Gue nggak minta ini, Ruth, kataku pelan. Gue cuma mau beli motor. Rudy tertawa. Tapi lu dapat lebih, bro. Sekarang semua orang tahu siapa Andi Pratama. Aku tidak tertawa. Aku hanya merasa terbebani. Karena aku tahu, ketenaran itu bukan hakku. Itu milik perjuangan. Dan perjuangan tidak seharusnya jadi tontonan. Tapi takdir tidak menunggu izinku. 2 jam kemudian, seorang pria muda datang membawa koper kecil dan mikrofon. Ia memperkenalkan diri sebagai jurnalis dari Kompas TV. Ia ingin wawancara eksklusif. Aku menolak, tapi ia tidak pergi. Ia duduk di depan gubuk, menunggu. Lalu datang lagi satu kru dari Metro TV, lalu dari CNN Indonesia, lalu dari media daring, yang khusus meliput isu sosial. Aku akhirnya menyerah. Tapi dengan satu syarat, saya hanya bicara 10 menit, dan ibu tidak boleh difoto. Dia butuh istirahat. Mereka setuju. Di depan kamera, aku duduk di kursi bambu reot, latar belakang gubukku yang bocor. Aku tidak ganti baju, tetap dengan kaos lusuh dan celana jeans robek. Bukan karena ingin dikasihani, tapi karena ingin jujur. Ingin menunjukkan bahwa kemenanganku bukan mengubah penampilanku, tapi mengangkat harga diriku. Saya bukan pahlawan, kataku pelan, menatap kamera. Saya cuma orang biasa yang punya mimpi kecil. Beli motor biar bisa bantu ibu yang sakit. Saya kerja serabutan selama 5 tahun. Nabung sedikit-sedikit. Tidak pernah beli baju baru. Saya tidak pernah nonton bioskop. Tapi saya tidak pernah putus asa. Jurnalis bertanya, apa yang Bapak rasakan saat dihina di dealer? Aku menarik napas. Sakit. Tapi bukan karena dihina. Tapi karena diingatkan pada masa lalu yang pahit. Tapi, saya tahu, uang saya bukan hasil judi atau pinjol, itu hasil kerja keras. Dan saya yakin suatu hari, uang itu akan bicara. Pertanyaan terakhir. Apa pesan Bapak untuk orang-orang yang diremehkan karena penampilan? Aku menatap kamera, lama, lalu berkata, jangan menyerah, harga diri bukan diukur dari baju atau sepatu, tapi dari keteguhan hati. Kerja keras mungkin tidak langsung membawa uang, tapi suatu hari pasti membawa keadilan. Dan saat itu tiba, dunia akan diam. Wawancara selesai. Mereka pergi, tapi rekamannya langsung menyebar. 2 hari kemudian, hidupku mulai berubah. Bukan karena aku ingin, tapi karena dunia memaksanya. Pertama, dari pemerintah daerah. Camat datang ke rumah, membawa surat resmi. Ibu mendapat bantuan kesehatan penuh dari Dinas Kesehatan Kota. Aku dimasukkan dalam program pelatihan wirausaha untuk pekerja informal. Ada tawaran untuk jadi narasumber di seminar anti-diskriminasi sosial. Lalu, dari dunia korporat. Perusahaan logistik besar yang sempat mengirim pesan WhatsApp, mengirim surat resmi. Kami menawarkan posisi kurir senior dengan gaji pokok 6 juta plus bonus pengiriman. Fasilitas, asuransi kesehatan, THR, dan pelatihan. Berkendara aman. Aku terdiam membaca surat itu. Gaji itu lebih dari cukup. Bisa untuk bayar listrik, beli makanan bergizi, bahkan menabung lagi. Kali ini untuk perbaikan gubuk. Tapi aku tidak langsung menerima. Aku ingin bekerja sesuai hati. Lalu, hal yang paling tak terduga terjadi. Honda Regional Jawa Tengah menghubungi Pak Budi. Dan hari itu, Pak Budi datang ke rumahku dengan mobil dinas. Andi, katanya, serius. Perusahaan pusat tahu kisah Bapak. Mereka sangat terharu. Dan mereka ingin Bapak jadi brand ambassador untuk kampanye harga diri tidak diukur dari penampilan. Aku terkejut. Saya? Jadi? Duta? Iya. Bukan untuk iklan komersial, tapi untuk kampanye sosial. Video testimoni, kunjungan ke dealer, sharing session dengan sales team. Gajinya lumayan. Dan yang lebih penting, Bapak bisa jadi suara bagi yang tidak terdengar. Aku menolak di awal. Saya nggak pandai bicara, Pak. Saya cuman orang biasa. Pak Budi tersenyum. Justru karena Bapak orang biasa, kata-kata Bapak jadi luar biasa. Orang butuh contoh nyata.
Bukan aktor, bukan artis, tapi orang seperti Bapak. Aku berpikir lama, lalu menatap ibu. Ia mengangguk pelan. Ini rezeki nak, tapi jangan lupa asalmu. Aku mengangguk, dan akhirnya aku menerima tawaran itu. Dengan satu syarat, saya hanya bicara tentang kerja keras. Gak mau jadi selebriti. Gak mau tinggal di rumah mewah. Saya tetap di sini, di kampung, di samping ibu. Tapi yang paling menyentuh hatiku bukan tawaran kerja atau uang, melainkan surat yang datang dari seorang guru SMP di Semarang. Pak Andi, saya tunjukkan video Bapak ke murid-murid saya. Anak-anak yang suka mengejek temannya karena baju lusuh, sepatu bolong, atau bawa bekal nasi dengan sambal doang. Setelah lihat video Bapak, mereka diam. Beberapa menangis. Hari itu, mereka belajar arti harga diri. Terima kasih, Pak. Bapak mengubah cara kami mendidik. Aku membaca surat itu berulang kali, sampai tinta basah karena air mata. Karena di sanalah aku sadar, kemenanganku bukan soal motor, bukan soal uang, bukan soal dipecatnya Dewi, tapi soal satu hal, pengaruh. Aku yang dulu diremehkan, kini bisa menginspirasi anak-anak untuk tidak merendahkan orang lain. Aku yang dulu dianggap gagal, kini jadi bukti bahwa kegagalan bukan akhir. Aku yang dulu hidup dalam bayang-bayang, kini bisa menjadi cahaya, meski hanya setitik. Malam itu, aku duduk di depan gubuk, menatap bintang. Motor baruku terparkir di samping, bersih, siap digunakan besok untuk antar ibu ke puskesmas. HP-ku berdering. Dari Rudi. Andi, lu tahu nggak? Sekarang pangkalan ojek kita pada pakai kaos oblong tulisan. Jangan remehkan orang lusuh, harga. Diri tidak diukur dari baju. Kami bikin sendiri. Hehe. Aku tertawa. Tapi di balik tawa itu, ada kebanggaan yang dalam, karena perubahan tidak selalu datang dari atas. Kadang, ia dimulai dari seorang pria lusuh yang berani membuka tas kecilnya, dan menunjuki dunia bahwa di balik kemiskinan bisa tumbuh kekuatan yang tak terkalahkan. Dan aku hanya ingin terus melangkah, dengan rendah hati, dengan kerja keras, dan dengan satu prinsip, jangan biarkan dunia meremehkanmu. Tapi jangan biarkan kemenangan membuatmu sombong, karena hidup ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal tetap manusia di tengah segalanya. Hujan turun gerimis pagi itu, pelan-pelan membasahi atap seng gubuk kami yang bocor. Tapi kali ini, aku tidak buru-buru menaruh ember di bawah tetesan air. Aku duduk tenang di depan rumah, menatap motor Honda Beat putihku yang terparkir rapi di bawah terpal plastik. Warnanya masih mengilap, seperti hari pertama aku bawa pulang. Tidak ada goresan, tidak ada noda. Seperti simbol bahwa hidupku, meski sederhana, mulai berjalan lurus. 5 bulan sudah berlalu sejak hari di dealer. 5 bulan sejak uangku yang dulu disembunyikan di tas kain lusuh menjadi sorotan nasional. 5 bulan sejak Dewi dipecat, sejak ibu mulai kontrol rutin tanpa beban biaya, sejak aku, Andi Pratama, pekerja serabutan dari kampung Kebonsari, tiba-tiba menjadi contoh bagi banyak orang. Tapi hidupku tidak berubah seperti yang orang bayangkan. Aku tidak pindah ke rumah mewah, tidak beli mobil, tidak jadi artis. Aku tetap tinggal di gubuk ini, tetap bangun pagi, tetap antar ibu ke puskesmas setiap minggu, tetap mencuci motor sendiri, menyimpan uang pelan-pelan, dan tetap makan nasi dengan lauk sederhana. Hanya saja, sekarang, aku punya tujuan yang lebih besar. Aku tidak jadi masuk perusahaan logistik besar, meski tawarannya sangat menggiurkan. Aku tolak dengan hormat. Bukan karena sombong, tapi karena aku ingin bekerja sesuai hati. Aku ingin tetap dekat dengan kampung, dengan orang-orang yang dulu meragukanku, yang kini melambaikan tangan setiap kali aku lewat. Jadi aku buka usaha kecil. Jasa antar obat dan kebutuhan lansia. Gratis untuk warga tidak mampu. Bayar dengan senyum atau doa. Untuk yang mampu, cukup bayar ongkos bensin. Awalnya, hanya Ibu Siti dan Pak Slamet yang kuantar. Tapi lama-lama, tetangga lain mulai mempercayaiku. Ada Bu Marto yang lumpuh, harus ke rumah sakit tiap 2 minggu. Ada Pak Darmo yang buta, butuh insulin tiap bulan. Aku antar mereka. Pelan. Aman. Sambil ngobrol, mendengarkan kisah hidup mereka yang penuh perjuangan. Rudi, yang dulu suka mengejekku, kini jadi rekan setia.
Ia bantu promosikan jasaku lewat grup WhatsApp warga. Ini bukan ojek biasa, ini layanan hati, katanya, bercanda tapi penuh hormat. Lama-lama, usahaku dikenal. Bahkan camat datang, menawarkan bantuan motor listrik dari dana CSR perusahaan. Tapi aku tolak. Motor ini masih kuat, Pak. Saya mau buktikan bahwa yang sederhana bisa bertahan. Namun yang paling tak terduga datang di suatu sore. Aku sedang memperbaiki ban bocor motor, tangan penuh oli, wajah berkeringat, saat seorang perempuan datang. Ia berdiri di ujung gang, ragu-ragu. Memakai jilbab abu-abu, baju sederhana, tas kecil di bahu. Aku mengangkat kepala, dan aku tahu siapa dia. Dewi, ia tidak langsung mendekat. Ia hanya berdiri, menatapku dari jauh, seperti takut ditolak. Lama. Hujan mulai turun lagi. Aku tetap duduk tidak bicara, hanya menatapnya. Akhirnya, ia melangkah pelan, sampai di depan gubuk. Berhenti. Andi, katanya suaranya serak. Boleh bicara sebentar? Aku mengangguk. Tidak marah, tidak senang. Hanya tenang. Ia duduk di batu kecil yang biasa kupakai untuk duduk cuci piring. Tangannya gemetar. Wajahnya lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Matanya tidak lagi penuh gengsi, tapi lesu, lelah. Saya dipecat dari semua tempat kerja setelah itu, katanya pelan. Rekamannya menyebar. Tidak ada dealer yang mau menerima saya. Mantan suami saya, dia ceraiin. Katanya saya bawa sial. Katanya saya merusak citra keluarganya. Aku diam, tidak ingin menghakimi, tapi juga tidak ingin langsung memaafkan. Saya nyesel, Andi. Lanjutnya, air mata mulai turun. Saya nyesel waktu itu. Saya nyesel nggak bisa jadi istri yang sabar. Saya nyesel ninggalin kamu pas Dinda sakit. Saya nyesel ngomong kasar di dealer. Saya cuma pengen kamu tahu. Saya minta maaf. Aku menatapnya. Lama. Di matanya, aku melihat bayangan wanita yang dulu kucintai. Wanita yang tertawa kecil saat hujan turun. Yang memelukku erat saat kami pertama kali punya rumah kontrakan, yang menangis bersamaku saat Dinda lahir. Tapi waktu tidak bisa diputar. Aku nggak dendam, Dewi, kataku pelan. Aku udah nggak marah, tapi maaf bukan obat untuk semua luka. Aku udah move on, bukan karena benci, tapi karena hidupku sekarang punya arah lain. Ia mengangguk, air matanya jatuh ke tanah. Aku ngerti, aku nggak minta kamu terima aku lagi. Aku cuman pengen kamu tahu kalau aku menyesal. Dan aku pengen mulai lagi, dari bawah, kayak kamu. Aku tersenyum tipis. Kalau kamu beneran mau mulai lagi, jangan cari jalan pintas. Jangan cari orang kaya. Cari kerja yang halal. Dan jangan remehkan orang karena penampilannya. Ia mengangguk. Aku udah daftar jadi penjaga warung di pasar. Gajinya kecil, tapi aku mau coba. Aku memberinya botol air mineral. Semoga kamu kuat, dan semoga kamu nemu damai. Ia tersenyum kecil, lalu pergi. Tidak menoleh. Tapi kali ini, langkahnya tidak sombong, tapi rendah hati. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Tidak ada rasa kemenangan. Hanya doa. Semoga kamu bisa berubah, Dewi. Seperti aku. Tapi tanpa harus menunggu 5 tahun. Malam itu, aku duduk bersama ibu. Angin malam sejuk, lampu teplok redup. Motor baru saja kucuci, bersih, siap untuk besok. Kamu baik banget, nak, kata ibu. Tidak dendam sama yang nyakitin kamu, aku mengangguk. Dendam itu beban, Bu. Aku udah bawa cukup beban selama ini. Sekarang, aku mau bawa harapan. Ibu memelukku. Hangat, seperti pelukan Dinda dalam mimpi. Kamu udah jadi ayah yang hebat buat dia. Sekarang kamu jadi anak yang hebat buat aku. Dan, kamu jadi harapan buat banyak orang. Aku menutup mata, tidak menangis, tapi hati penuh syukur. Karena di hari-hari seperti ini, aku sadar, hidupku bukan tentang seberapa banyak yang kumiliki, tapi tentang seberapa banyak yang bisa kuberi. Motor ini bukan akhir, ini awal dari jalan yang baru. Jalan yang tidak mulus. Tidak mewah, tapi jujur, tulus, dan penuh makna. Dan mulai besok,
Aku akan terus melaju. Pelannya, tapi pasti. Dengan harga diri yang utuh. Dengan doa yang tak pernah putus. Dan dengan satu janji pada diriku sendiri, jangan pernah lupa dari mana aku berasal. Karena di balik lusuhnya pakaian, bisa tumbuh kekuatan yang tak terkalahkan. Dan di balik gubuk reot di ujung kampung, bisa lahir harapan yang mengubah dunia.